saya Ulfa. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, Data Information and Management, yang akan mencoba menjelaskan proyek sederhana yang telah kami buat sebelumnya menggunakan PHP. Nah, sebelum saya menemukan proyek tersebut, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada SAM-PP, yang kedua ada PHP MyAdmin untuk mengelola database-nya, yang ketiga ada MySQL sebagai database yang kami gunakan. Yang keempat, ada bahasa pemrograman PHP untuk membuat fungsi-fungsi pemrogramannya. Yang kelima, ada HTML CSS untuk membuat tampilannya. Oke, jadi sebelum kita menjalankan proyeknya, pastikan dulu SAM-PP dalam laptop teman-teman itu MySQL dan apt-nya running dulu. Jadi kalau sudah berwarna hijau seperti ini dan ada status running, berarti tandanya memang sudah aktif ya dan bisa lanjutkan ke next step-nya. Yang kedua, pastikan juga bahwa folder yang akan dijalankan, misalnya di sini saya membuat tugas diem, itu diletakkan di dalam di dalam folder htdocs di dalam SAM-PP. Kenapa? Supaya nanti kita bisa memanggil menggunakan localhost. Dan yang ketiga, pastikan database yang kita buat itu sudah sama atau memang sudah ada di dalam PHP MyAdmin ya di sini. Jadi database yang kami gunakan itu namanya BinusDim. Di dalam BinusDim ini ada 5 tabel, ada barang, hak akses, pembelian, pengguna, dan penjualan, yang setiap tabelnya itu juga sudah kami isi semuanya supaya nanti bisa ditampilkan dalam proyeknya. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mendemokan proyeknya. Jadi saya coba ulangi saja, localhost/tugasdim sesuai dengan nama folder yang teman-teman buat yang di htdocs tadi. Nah, ini adalah tampilan proyek kami. Disclaimer juga bahwa proyek yang kami gunakan ini, yang kami buat ini betul-betul proyek sederhana menggunakan PHP, menggunakan konsep MVC. Jadi di sini kami menggunakan pure PHP tanpa ada framework PHP manapun seperti CodeIgniter ataupun Laravel. Nah, jadi ya sederhana seperti ini. Begitupun tampilannya kami juga sederhana, hanya menggunakan HTML CSS yang pure juga. Nah, begini tampilan dashboardnya. Ada total pembelian, total penjualan, dan total keuntungan. Lalu ada untuk menampilkan data-data dari setiap tabel yang telah kami buat tadi di database-nya. Ada untuk menampilkan hak akses, barang, pengguna, pembelian, dan penjualan. Nah, di sini misalnya kita akan mendemokan untuk barang. Nah, jadi ketika diklik tampilkan data barang, maka data barang yang telah tersimpan di dalam database BinusDim ini akan ditampilkan juga di proyek kami, proyek tugas tim. Ditampilkan menggunakan tabel, ada ID barang, ID pengguna, keterangan, nama barang, satuan, dan kontrol. Kontrol ini ya sebagai tadi memenuhi agar bisa menggunakan CRUD kan. Kalau CAT itu ada tambah, jadi di sini juga sudah bisa untuk tambah barang. Read itu untuk menampilkan data-datanya. Update itu nanti untuk edit saya juga akan menemukan, dan yang delete itu untuk hapus. Nah, yang pertama ada tambah data barang baru, kita klik aja, akan tertampil form untuk menambahkan barang. Misalkan kita isi ID barangnya BR11 atau BR12. ID penggunanya ada di user 1 misalnya. Nama barangnya misalnya kita pingin buku. Keterangannya mungkin buku self improvement. Satuannya berarti cheese. Kita simpan. Nah, barang yang tadi ditambahkan akan muncul di bagian akhir di sini karena ID barangnya itu sudah urut. Nah, mungkin ini bisa jadi saran buat kami mengembangkan ke depannya untuk menambahkan semacam kayak alert atau toast bahwa data yang ditambahkan sudah berhasil,
supaya user itu lebih aware. Jadi di sini datanya sudah ditambahkan, begitupun di localhost. Kalau kita coba refresh, data buku tadi yang barusan ditambahkan juga sudah tertambah di dalam phpMyAdmin ya teman-teman. Nah selanjutnya, tadi di sini. Kalau kita coba untuk edit, misalnya buku ini ternyata bukan buku self improvement, kita mau bukunya ternyata buku romance. Kita simpan. Nah, datanya sudah langsung berubah di sini menjadi buku romance. Ya, di sini memang belum ada alertnya dan nanti akan coba kita tambahkan untuk ke depannya. Yang ketiga, bisa mencoba untuk hapus. Nah, ketika klik hapus ya udah langsung terhapus. Sama, ini akan menjadi catatan untuk kami untuk mengembangkan di kedepannya menggunakan alert. Jadi ketika ada action yang dilakukan oleh user, baik itu tambah ataupun update dan delete, itu akan ada semacam kayak alert atau tools atau modal yang berisi data sudah tertambahkan, data sudah diubah, data sudah berhasil dihapus, seperti itu. Nah, ini kalau kembali ke dashboard akan ditampilkan lagi tadi mau misalnya mau melihat data apa, melihat data hak akses. Nah, data hak akses ya dari tabel hak akses yang ada di sini kita coba tampilkan di sistemnya juga. Begitupun tambahnya, ini juga sudah bisa. Begitupun hapusnya, ini juga sudah bisa. Lalu ada data pengguna. Ini form untuk tambah pengguna. Editnya juga sudah ada. Hapusnya pun juga sudah ada. Nah, sama yang pembelian pun juga seperti itu. Dan penjualan pun juga sama. Di sini, di dashboard. Coba kita lihat. Nah, semuanya sudah berjalan dengan normal. Lalu, mungkin pertanyaannya bagaimana kita bisa menampilkan data ini gitu. Nah, kita menggunakan MVC, Model View Controller. Jadi, apapun yang ditampilkan dalam dashboard, untuk awal ketika kita membuka project tersebut kan ada di index.php. Jadi di sini di index.php ini kita akan memanggil model, view, controller, dan CSS-nya pastinya. Jadi model itu adalah konsep MVC itu adalah konsep dari PHP di mana model ini tuh adalah function-function yang berhubungan dengan database. Jadi model ini bisa dibilang kayak representasi dari data yang kita buat ke database-nya gitu. Makanya isinya ada function-function untuk memanggil untuk get data dari database-nya. Misalnya ini ada get high access gitu. Lalu yang kedua ada view. View itu adalah tampilan atau interface yang akan ditampilkan ke user gitu, yang akan ditampilkan ke pengguna. Jadi apa yang kita lihat kayak ini berwarna coklat, hijau, datanya tadi tertampil itu ada di dalam view. Yang ketiga ada controller. Controller ini sebagai penghubung antara model dan view. Jadi di sini misalnya ada input data gitu. Dari view itu user sudah memasukkan data barang. Maka di controller itu data itu akan diproses supaya bisa tersimpan di database dan diarahkan ke model dulu supaya bisa tersimpan ke database. Begitu. Misalnya kita ambil contoh satu untuk tampilkan hak akses ya, teman-teman. Jadi di sini ada function tampilkan hak akses. Ada data, variabel data ini didapatkan dari model dari function get hak akses. Nah, kalau kita lihat di function get hak akses sendiri, di sini kembaliannya itu return-nya tuh query, dan query ini didapatkan dari dari select from hak akses. Jadi kita ngambil dari tabel hak akses. Nah, balikannya adalah query. Maka query tadi controller kan sebagai penghubung. Jadi ketika di sini kan namanya data nih, udah dapat datanya, data tersebut akan dibawa oleh
function tampilkan hak akses yang di dalam view. Jadi dia udah bawa namanya data. Nah, ketika kita lihat di sini, tampilkan hak akses data, datanya kan udah di bawah, dan kita mau tampilkan. Jadi data tadi karena kita mau tampilkan dalam bentuk tabel, makanya ada for each per row-nya gitu. Nah, tinggal di sini ditampilkan ini sesuai dengan nama yang ada di database-nya. Sudah, dan tertampil. Gitu. Oke. Dan ini fungsinya sama semuanya ya. Ini ada view, controller, model, dan index juga di sini. Untuk list-listnya. Nah, untuk struktur tabelnya sendiri sebetulnya itu bebas. Di sini kami karena sederhana, jadi menggunakan cuman cukup satu file aja, tapi bisa kalau misalnya membuat folder model sendiri, nanti misalnya barang sendiri di situ, tapi sama aja konsepnya, tinggal kita panggil ya teman-teman. Dan yang terakhir mungkin yang akan saya paparkan itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungan di sini didapatkan dari function untuk menghitung keuntungan, di mana keuntungan itu didapatkan dari total harga jual dikurangi total harga beli. Total harga jual sendiri didapatkan dari jumlah penjualan dikalikan harga jual, dan total harga beli didapatkan dari jumlah pembelian dikurangi harga beli. Nah, di sini kan sudah ada fungsinya calculate profit, calculate total purchase, dan selling. Yang mana di situ returnnya tuh udah data 1, data 2, data 3 dari model tadi ya, model functionnya tadi. Maka di akhir pun juga sama, tinggal ditampilkannya tuh data 1, data 2, data 3. Gitu. Jadi seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.